Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi pada hari ke-36 dari 40 hari berdoa bersama, dan hari ini adalah tanggal 7 Februari. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Harga Menjadi Murid Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, dan dimiliki oleh Allah, dipilih oleh Allah yang seperti Engkau, jelas dan benar. Kami tidak menyembah Allah yang tidak kami kenal. Kami menyembah Allah yang telah memperkenalkan diri ke muka bumi ini dan sudah menjadi juru selamat dan bahagia dalam hidup kami. Berbicaralah lewat firman-Mu pada hari ini. Kami siap mendengar Engkau dan siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, harga menjadi murid Yesus diambil dari Lukas 14 ayat 26 dan 27. Dalam catatan keempat Injil, ada banyak ayat yang secara implisit maupun eksplisit menggambarkan bagaimana orang yang percaya kepada Yesus atau menjadi pengikut atau murid Tuhan Yesus Kristus diperintahkan agar berani, rela berkorban atau membayar harga. Dalam ayat tersebut bukan mengajarkan agar kita membenci orang tua, istri, saudara, anak-anak kita, ataupun membenci diri sendiri. Akan tetapi ayat tersebut hendak mengajarkan kepada kita bagaimana kita rela berkorban atau bayar harga jika kita hendak mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus. Seperti dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 26-27, setidaknya ada 3 gambaran tentang bagaimana berani bayar harga untuk menjadi murid Yesus. Pertama, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus melebihi dari keluarga, bapak, ibu, istri, anak, saudara. Kedua, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus melebihi dari diri sendiri atau nyawa sendiri. Ketiga, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus melebihi dari segalanya. Selain itu, seorang murid Yesus harus mau meneladani Yesus yang adalah guru agung kita. Rela bayar harga. Waktu atau pikiran, mau belajar firman Tuhan, berkomitmen mengikut Yesus selamanya, harta, atau mau menolong sesama, tenaga, atau mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, atau mau memberitakan Injil. Menjadi murid sejati, yaitu mau mengasihi Yesus selama-lamanya, Lukas 14 ayat 26. Menyangkal diri, Matius 16 ayat 24. Memikul salibnya, Matius 16 ayat 24, dan mengikut Yesus, Lukas 2:14 ayat 27. Melepaskan segala sesuatu yang dimiliki, yaitu kesenangan, hobi yang dapat menyita waktu, perhatian, akan relasi bersama Tuhan Yesus, lalu mengikut Yesus, Lukas 14 ayat 33. Amin, ditulis oleh hambanya KS. Pokok doa kita hari ini, kita akan berdoa bagi negara Indonesia, pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah, baik jalan tol, kereta api, begitu pula pembangunan pariwisata agar dapat berangsur pulih, dan warga jemaat kita di daerah wisata dapat bangkit. Yang kedua, kita mendoakan pendidikan anak-anak dan para guru, termasuk guru agama Kristen di mana sudah lama mereka harus melakukan pendidikan dari rumah. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat kita yang berada di jajaran eksekutif, yaitu sebagai wamen, wagub, bupati, wakil bupati, anggota DPD, DPR, dan DPRD. Saudara bisa menyebutkan nama mereka jika Bapak Ibu mengetahui mereka. Yang keempat, menjauhkan bangsa ini dari perpecahan akibat radikalisme beragama, dan pemerintah dapat tegas bertindak kepada ormas yang anarkis. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, kami datang bersama-sama dengan saudara-saudara kami di seluruh Indonesia. Kami berdoa bagi negara Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur sedang berjalan dan dikerjakan dengan baik. Baik juga jalan tol, kereta api, dan sebagainya. Kami bersyukur Bapa. Kami berdoa terus untuk pembangunan pariwisata kiranya dapat berangsur pulih, dan warga jemaat kami di daerah-daerah wisata dapat bangkit kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak dan para guru, termasuk guru agama Kristen di mana sudah lama mereka harus melakukan pendidikan dari rumah. Kami berdoa Tuhan kiranya situasi dan kondisi ini akan berangsur-angsur pulih, dan juga kami dapat membiasakan diri dan kami dapat berkolaborasi dengan new normal yang harus kami jalani bersama.
Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berada di jajaran eksekutif, yaitu sebagai wamen, wagub, bupati, wakil bupati, anggota DPD, DPR, dan DPRD. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu telah menempatkan mereka di jabatan seperti ini dalam jajaran eksekutif di pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan. Biarlah sebagai Daniel yang sudah dapat menjadi berkat di negara jajahan sekalipun, saudara-saudara kami akan bersinar menjadi terang benderang untuk memberkati bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati kiranya bangsa ini, jauhkan kiranya dari perpecahan akibat radikalisme beragama. Dan kiranya pemerintah kami dapat tegas bertindak terhadap ormas-ormas yang anarkis. Bapa, kiranya tangan-Mu yang perkasa ada atas bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk sekian banyak sumber daya manusia yang sudah Tuhan pakai untuk bekerja di pemerintahan. Pakailah mereka Tuhan. Ini doa kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.